ini kita akan melanjutkan bab 1 nilai-nilai kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Tapi sebelum pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, pembahasan pekan lalu kita telah mempelajari biografi Khalifah Utsman bin Affan, gelar Utsman bin Affan dan keutamaannya. Sekarang kita akan mempelajari prestasi Utsman bin Affan. Yang pertama, diangkat sebagai khalifah. Ketika Amirul Mukminin sakit, dibentuklah Dewan Musyawarah Ahlul Halil wal Aqli yang mempunyai tugas pokok menentukan siapa yang memimpin umat Islam, yang terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, mereka ini mempunyai hak dipilih dan memilih menjadi pemimpin umat Islam, kecuali Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, dia adalah merupakan anak dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi dia hanya sebagai pengawas pemantau Dewan Musyawarah. Nah, dia hanya mempunyai hak untuk memilih, tapi tidak mempunyai hak untuk dipilih. Setelah mendapat suara terbanyak, secara resmi Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah melalui sumpah dan baiat seluruh umat Islam. Pemilihan berlangsung pada bulan Zulhijjah 23 Hijriah dan dilantik pada bulan Muharram 24 Hijriah. Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun. Prestasi Utsman bin Affan saat menjabat sebagai khalifah Islam. Yang pertama adalah membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam mengelola pemerintahannya, ia mengangkat banyak dari kalangan Bani Umayyah untuk menjadi pemimpin daerah-daerah, menggantikan pejabat yang telah diangkat Umar bin Khattab. Nah, jadi pejabat-pejabat yang sebelumnya diangkat Umar bin Khattab digantikan oleh Utsman bin Affan dari kalangan Bani Umayyah. Kenapa dari kalangan Bani Umayyah? Karena Bani Umayyah adalah kerabat Utsman bin Affan. Nah, dia berharap dapat bekerja sama dengan baik dan mudah dalam pengendaliannya. Prestasi yang kedua adalah perluasan pengembangan Islam. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan adalah masa-masa keemasan. Pasukan Islam mendapat kemenangan yang luar biasa. Mereka mampu menguasai negeri-negeri yang dahulunya berada di bawah kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium dan Persia atau Iran, yaitu Kekaisaran Sasanid. Perluasannya menjangkau Mesopotamia, Persia, Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Prestasi yang ketiga, membentuk administrasi pemerintah. Khalifah Utsman bin Affan mempercayakan kepada seorang gubernur untuk setiap wilayah atau provinsi. Kekuasaan Madinah dibagi menjadi 10 provinsi. Amir atau gubernur adalah wakil khalifah di tiap daerah untuk melaksanakan tugas administrasi dan bertanggung jawab kepada Khalifah Utsman bin Affan. Prestasi yang keempat, membukukan atau mengkodifikasi Al-Quran. Ketika itu terjadi perluasan wilayah Islam di luar Jazirah Arab yang menyebabkan umat Islam diterima oleh seluruh etnis dan bangsa yang dialeknya berbeda-beda. Dialek sama dengan logat ya, anak-anak. Agar tidak terjadi kesalahan dalam melafalkan Al-Quran,
Hudzaifah bin al-Yamani memohon mengusulkan kepada Khalifah Utsman untuk membukukan Al-Quran dengan berpedoman dialek Quraisy Mekah. Nah, usulnya diterima dan menunjuk Zaid bin Thabit untuk mengerjakannya. Selanjutnya, Khalifah Utsman memerintahkan untuk memusnahkan naskah-naskah Al-Quran yang lain dan menjadikan 6 mushaf susunan panitia standar. Mushaf hasil salinan dikirim ke kota-kota besar yaitu seperti Kufah, Basrah, Mesir, Syam, dan Yaman. Khalifah menyimpan 1 mushaf di Madinah dan dikenal dengan Mushaf Al-Imam. Prestasi yang kelima yaitu memperluas Masjid Nabawi. Masa Khalifah Utsman, pembangunan Masjid Nabawi dilakukan dengan lebih baik lagi. Yang berbatuannya dulu hanya bertumpuk-tumpuk biasa, sekarang berbatuannya dipahat, diukir, dan ditata, ditambah dengan kapur batu. Tiang-tiangnya juga menggunakan batu yang dipaku dan besi sehingga lebih kuat. Atap masjid menggunakan kayu yang berkualitas dan disangga oleh tiang-tiang yang kokoh. Luas Masjid Nabawi menjadi 4071 meter. Di bagian mihrab untuk pertama kalinya dibangun semacam mimbar untuk menaungi imam. Ya anak-anak, materinya telah selesai pada bab nilai pemimpinan Utsman bin Affan. Nah, sekarang tugas kalian hari ini adalah mengerjakan halaman 12 sampai 13 pilihan ganda pada buku paket SKI Salman. Kerjakan langsung di buku cetak dan hasilnya foto tugasnya dan kirim ke WA pribadi Bu Guru ya. Bisa juga dengan kalian mengetik langsung di HP jawabannya saja. Kasih keterangan halaman berapa yang kalian kerjakan. Sekian dulu dari Ibu, sampai jumpa minggu depan. Kita akan masuk ke dalam bab 2. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.